Halo, perkenalkan saya Zahra Rima Ardia dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran pada Kopi Janji Jiwa. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama, latar belakang mengenai pemilihan perusahaan, yang kedua, analisis STP, lalu yang ketiga, mengenai penerapan bauran pemasaran atau marketing mix 7P, dan yang terakhir, analisis SWOT, yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari kopi janji jiwa. Di era persaingan bisnis yang ketat ini, perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang baik agar mampu bertahan dan menarik perhatian konsumen. Salah satu perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran dengan baik adalah Kopi Janji Jiwa, yaitu salah satu merek kopi lokal yang berkembang pesat di Indonesia. Saya memilih Kopi Janji Jiwa karena brand ini mampu bersaing di tengah maraknya brand kopi modern lain dengan penerapan strategi pemasaran yang menarik, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga konsep grab and go yang sangat diminati oleh generasi muda. Melalui makalah ini, saya berusaha menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Kopi Janji Jiwa dengan melihat bagaimana mereka menerapkan konsep STP, marketing mix 7P, serta analisis SWOT untuk melihat apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan ini. Selanjutnya, rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, untuk melihat bagaimana penerapan STP oleh Kopi Janji Jiwa. Lalu yang kedua, untuk melihat bagaimana penerapan marketing mix 7P untuk menarik minat pelanggan. Dan yang ketiga, analisis SWOT untuk melihat apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah tentu saja yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan STP di Kopi Janji Jiwa. Lalu yang kedua juga untuk mengetahui bagaimana marketing mix 7P diterapkan dalam bisnisnya. Dan yang terakhir untuk menganalisis faktor-faktor SWOT apa saja yang akan memengaruhi keberhasilan strategi pemasarannya. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, diharapkan kita dapat melihat bagaimana Kopi Janji Jiwa mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri kopi yang terus berkembang. Pertama, kita akan membahas mengenai STP. Jadi, STP adalah singkatan dari segmenting, targeting, dan juga positioning. STP merupakan strategi pemasaran yang penting untuk menentukan segmen pasar yang tepat, target konsumen yang sesuai, dan juga menempatkan citra merek di benak pelanggan. Dari sisi segmenting, Kopi Janji Jiwa menyasar segmen kalangan muda, terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan juga orang-orang yang menyukai gaya hidup modern dan praktis. Untuk targeting, Kopi Janji Jiwa fokus pada masyarakat perkotaan dengan mobilitas tinggi yang mencari minuman kopi berkualitas dengan harga terjangkau serta kemudahan dalam pelayanan. Sedangkan dalam hal positioning, Kopi Janji Jiwa memperkenalkan diri sebagai kopi lokal dengan cita rasa internasional, namun tetap mempertahankan identitas Indonesia. Tagline mereka Teman Sejiwa membuat kesan yang akrab, hangat, dan juga dekat dengan konsumen muda. Melalui strategi STP yang jelas ini, Kopi Janji Jiwa mampu mengenali pasar sasarannya dengan baik dan juga membangun citra merek yang kuat di antara persaingan bisnis kopi. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix 7P yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Yang pertama dari segi produk, Kopi Janji Jiwa menawarkan berbagai produk
kopi maupun non-kopi dengan bahan berkualitas seperti es kopi susu, Jiwatos, dan juga Jiwati. Selanjutnya dari segi price atau harga, perusahaan menerapkan harga terjangkau agar dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, terutama kalangan pelajar dan pekerja muda. Yang ketiga, place. Janji Jiwa menggunakan konsep grab and go dengan lokasi gerai yang strategis di perkotaan, kampus, dan juga area perbelanjaan. Lalu yang keempat, promotion. Mereka aktif mempromosikan melalui media sosial dan juga kolaborasi dengan brand lain. Dari segi people, karyawan Janji Jiwa dibekali pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan konsisten. Lalu yang keenam, proses. Sistem pelayanan dibuat sederhana dan efisien, baik untuk pemesanan langsung maupun melalui aplikasi digital. Dan terakhir, physical evidence, yaitu desain gerai yang minimalis dan modern, serta kemasan yang menarik dan juga mudah dikenali. Dengan menerapkan ketujuh elemen ini, Kopi Janji Jiwa berhasil mempertahankan citra merek yang konsisten dan juga menarik konsumen di berbagai daerah. Kemudian, pembahasan terakhir dalam bab ini adalah mengenai analisis SWOT untuk mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama dari segi strength atau kekuatan, yaitu Kopi Janji Jiwa memiliki kekuatan seperti merek yang kuat, bahan baku yang berkualitas, sistem franchise yang luas, dan juga pemasaran digital yang efektif. Yang selanjutnya yaitu dari segi weakness atau kelemahan, itu ketergantungan terhadap tren kopi kekinian dan juga perbedaan standar pelayanan antar gerainya. Dari segi opportunities atau peluang, yaitu memiliki peluang seperti saat ini sedang meningkatnya budaya minum kopi di kalangan anak muda, dan juga berpeluang untuk meningkatkan ekspansi pasar ke pasar internasional. Dan yang terakhir dari segi threats atau ancaman, yaitu persaingan yang sangat ketat di antara merek kopi lain, perubahan tren konsumen, serta fluktuasi harga bahan baku. Dengan memahami keempat aspek SWOT ini, Kopi Janji Jiwa dapat menyusun strategi yang adaptif untuk memperkuat posisinya di pasar dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kopi Janji Jiwa adalah salah satu merek kopi lokal yang sukses dalam menerapkan strategi pemasarannya. Melalui strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, Kopi Janji Jiwa mampu mengenali pasar sasarannya dengan baik, yaitu kalangan muda dan masyarakat perkotaan yang menyukai gaya hidup modern. Kemudian, melalui penerapan bauran pemasaran 7P, perusahaan berhasil mengelola aspek bisnisnya secara efektif, mulai dari produk, harga, tempat, promosi, hingga pelayanan dan juga pengalaman pelanggan. Selain itu, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kopi Janji Jiwa memiliki kekuatan seperti citra merek dan juga franchise yang luas. Namun, tetap perlu memperhatikan beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat dan juga perubahan tren konsumen. Secara keseluruhan, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kopi Janji Jiwa dapat dikatakan efektif dan relevan karena mampu meningkatkan daya saing dan juga memperkuat posisinya di industri kopi lokal Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Kopi Janji Jiwa. Pertama,
Perusahaan sebaiknya terus melakukan inovasi produk agar tidak bergantung pada tren kopi kekinian semata. Kedua, perlu peningkatan konsistensi pelayanan di setiap gerai agar pengalaman pelanggan tetap terjaga dengan baik. Ketiga, Kopi Janji Jiwa dapat memperluas strategi pemasaran ke digital marketing dengan memanfaatkan konten kreatif dan juga kolaborasi lintas industri untuk memperkuat kedekatan dengan kalangan muda. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Kopi Janji Jiwa dapat terus berkembang, memperkuat loyalitas pelanggan, serta memperluas pangsa pasar di dalam maupun di luar negeri. Sekian presentasi saya mengenai analisis strategi pemasaran pada Kopi Janji Jiwa. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga wawasan baru, khususnya mengenai penerapan strategi pemasaran di dunia bisnis modern. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.